Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak atas waktu tak hari ini. Kebetulan pada kesempatan kali ini, insya Allah saya akan melakukan sebuah percakapan, di mana percakapan ini insya Allah kelanjutannya adalah saya akan melakukan supervisi pembelajaran atau observasi pembelajaran di kelas Pak Munawir, seperti itu. Adapun tujuan yang mungkin kenapa saya adakan percakapan pada hari ini, tujuannya itu yaitu untuk mengetahui atau mengevaluasi pembelajaran yang akan dilaksanakan. Tujuan dilaksanakannya yaitu persiapan awal sebelum melakukan observasi atau supervisi pembelajaran di kelas agar lebih siap dan percaya diri, seperti itu Pak. Dan selanjutnya Pak, ada beberapa pertanyaan yang akan saya ajukan terkait dengan pra observasi atau supervisi hari ini. Yang pertama, saya ingin mengetahui tujuan pembelajaran yang ingin dicapai pada saat pembelajaran nanti Pak, seperti itu. Untuk pembelajaran sebentar ini Pak, kebetulan ada jamnya IPA. Ini materinya sistem pencernaan. Saya mengambil 3 tujuan dari CP yang saya susun. Pertama, sesuai dengan RPP saya nih Pak. Pertama, memahami bagaimana sistem pencernaan manusia bekerja. Kedua, mengidentifikasi peran utama setiap bagian sistem pencernaan. Dan ketiga, menjelaskan proses pencernaan Pak. Oh iya. Jadi sesuai dengan apa yang disampaikan Pak Munawir, ada 3 tujuan pembelajaran yang akan dilaksanakan sebentar ya Pak? Iya, betul. Baiklah, kita lanjut. Pertanyaan yang kedua Pak. Bagaimana area pengembangan yang disiapkan untuk mencapai tujuan pembelajaran Pak? Area pengembangannya itu pengetahuan Pak, pengetahuan dan keterampilan. Begitu ya Pak ya? Iya. Jadi sebentar area pengembangan yang akan dilakukan di pelaksanaan pembelajaran itu adalah di pengetahuan sama keterampilan Pak ya, seperti itu. Baiklah Pak, saya akan lanjutkan pertanyaannya. Yang ketiga ini, saya ingin tahu Pak, rancangan pembelajaran yang akan dilaksanakan di kelas. Seperti misalnya, apa strategi pembelajaran, model pembelajaran, dan metode pembelajaran yang akan dilaksanakan di kelas Pak. Oh, seperti itu. Untuk strateginya Pak, karena ada beberapa karakteristik unik di siswa ini yang akan saya ajarkan, saya akan menggunakan pembelajaran berdiferensiasi Pak. Karena ada beberapa siswa yang saya pikir dari hasil observasi saya, ada beberapa siswa yang kemampuannya sudah bagus, ada yang masih perlu untuk ditingkatkan dan ada yang masih rendah Pak. Terus model pembelajarannya ini saya akan menggunakan problem based learning. Jadi siswa ini saya berikan masalah, kemudian dia mampu untuk memecahkannya sendiri, memecahkan solusi sendiri. Kemudian pendekatannya, karena nanti akan berkelompok, jadi saya akan gunakan pendekatan kooperatif Pak. Seperti itu Pak ya. Jadi nanti strategi yang akan diterapkan adalah pembelajaran berdiferensiasi ya Pak ya. Sesuai dengan mengukur kemampuan peserta didik. Modelnya itu pemecahan masalah Pak ya. Diberikan masalah, baru siswa sendiri yang menemukan pemecahan masalahnya. Metodenya tadi yang saya dengar Pak itu adalah berdiskusi, belajar berkelompok seperti itu. Pendekatan kooperatif ya Pak. Kooperatif. Oke. Baik Pak, selanjutnya yang ingin saya tahu di sini Pak, kira-kira kapan supervisi pembelajaran ini kita bisa laksanakan Pak? Untuk pelaksanaannya mungkin kalau sekarang kan masih pagi Pak. Sebentar ini jam saya Pak. Jadi mungkin kita bisa laksanakan hari ini Pak. Oh, bisa Pak ya. Artinya setelah jam istirahat kita bisa laksanakan. Oke, baik Pak, terima kasih. Terus yang terakhir Pak, kira-kira apa perasaan yang Pak Munawir rasakan setelah kita melakukan percakapan pra supervisi hari ini? Saya merasa lebih siap Pak dan percaya diri. Begitu. Karena saya sudah menemukan sendiri apa yang saya laksanakan, saya bisa menggambarkan apa yang saya laksanakan, jadi saya merasa lebih percaya diri untuk melaksanakan pembelajaran ini. Seperti itu Pak ya? Oke, baik, terima kasih banyak Pak. Untuk hal-hal yang insya Allah kita akan lakukan di supervisi nanti, saya akan mencatat poin-poin penting pada saat Pak Munawir melakukan pembelajaran di kelas. Terus setelah observasi atau supervisi kita laksanakan, ini ada kelanjutannya Pak. Ya, insya Allah akan ada namanya percakapan pasca observasi atau supervisi di kelas. Oke, baik, terima kasih Pak. Hari ini waktunya, jadi kita akan ketemu setelah jam istirahat sebentar di kelas untuk saya laksanakan supervisi pembelajaran. Baik, terima kasih Pak. Assalamualaikum Pak.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu lagi di kelas ini. Sebelum kita mulai pelajaran, siapkan dulu. Kota kelas. Perhatian, siap. Duduk siap, gerak. Sebelum mulai materi, marilah kita bersama-sama membaca doa. Doa dimulai. Doa selesai. Beri salam kepada Bapak Guru. Saya mau tanya dulu, siapa yang tidak hadir terangkan? Wahyu Pak. Vera. Vera. Kalau saya lihat, silakan ada suara. Ayahnya adalah nama. Sekarang boleh tadi, sekarang. Ya Pak. Apa nasi kuning? Nih. Yang kuning ada. Warna ya. Pernah tidak kalian berpikir apa jalan mie, jalan kode, donat yang kalian makan dalam perut tak apa yang terjadi? Ada reaksi Pak. Reaksi apa? Langsung. Itu betul. Berubah jadi apa itu? Makanan ke usus dan Oke, apapun yang kalian makan warnanya kemudian akan berubah menjadi satu warna ya. Nah, ini menarik sekali. Kira-kira apa yang terjadi dalam perut kita? Kita akan mempelajarinya. Bagaimana makanan itu dari mulai apa yang kalian makan diproses dalam perut kita, dalam perut sampai keluar. Caranya adalah dengan membelah perut semua besar. Iya. Kalau begitu kita akan pakai diskusi saja. Kita akan diskusi bagaimana mengetahui pos yang terjadi dalam perut. Nah, tujuan pelajaran kita hari ini adalah pertama memahami bagaimana sistem pencernaan manusia bekerja. Kedua, mengidentifikasi peran utama setiap bagian sistem pencernaan. Kemudian ketiga, menjelaskan proses pencernaan. Oke, sekarang saya mau kalian berkelompok dulu. Kemarin kita sudah ada representasi. Sekarang dari representasi itu saya akan bagi beberapa kelompok. Ini kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3. Saya akan mainkan LKS-nya. Oke. Perhatikan dulu, permintaan akan berbeda. Untuk kelompok 1, saya meminta kalian untuk menjawab soalnya menggunakan link video yang saya akan kirimkan ke kalian. Kemudian kalian bisa menjawab menggunakan video itu. Oke. Kemudian yang kedua, silakan dibuka buku paketnya. Kemudian bisa tetap juga kita akan kerjasama di sini. Kita akan di sini. Oke?
Oke, ada yang sudah selesai? Sudah. Oke. Sekarang saya minta satu kelompok untuk kasihkan hasilnya dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya dari kelompok 1. Nama saya Muhammad Dani. Saya akan memperkenalkan nama-nama teman saya dari Rana. Nama saya Tiara dan nama saya Nifadila dan nama saya Dini. Nama saya Putra. Dan nama saya Rama. Saya akan menjelaskan hasil dari kerja teknologi yaitu organ sistem pencernaan manusia. Yang pertama, mulut, organ awal sistem pencernaan. Mulut adalah organ paling awal dari saluran pencernaan. Saat makan, kamu akan mengunyah makanan menjadi potongan-potongan yang lebih kecil. 2. Kerongkongan selanjutnya berfungsi menerima makanan dari mulut saat menekan. Selain itu, ada pula bis pada kecil pada sisi atas digolongkan menelan untuk suntikan berserat. 3. Lambung. Lambung adalah organ sistem pencernaan manusia yang sangat penting. Organ ini berbentuk seperti kantong yang menampung makanan saat sedang bercampur dengan enzim lambung. 3. Usus halus. Bagian selanjutnya 4. Usus halus. Bagian selanjutnya dari organ pencernaan manusia adalah usus halus. Bagian ini terdiri dari 3 segmen, yaitu duodenum, jejunum, dan leucus. Ini adalah tabung otot panjang yang memecahkan makanan menggunakan enzim dari pankreas dan empedu. 5. Pankreas berfungsi untuk menghasilkan pencernaan udara, duodenum, dan memecah enzim lemak dan karbohidrat. 6. Hati. Hati atau liver memiliki banyak fungsi, namun fungsi utamanya sebagai organ sistem manusia adalah memproses isi dari penyerapan di usus kecil. Dimulai. Inilah hasil dari kelompok 1. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi kita sudah melakukan diskusi bersama. Kalian sudah mengerjakan tugasnya. Sekarang sebelum kita tutup, saya mau tanya dulu. Bagaimana proses pembelajaran kita hari ini? Betul. Ada yang mau berkomentar? Pembelajarannya bagaimana? Angkat tangan dari silakan. Ya. Suaranya tidak dengar. Alhamdulillah baik. Kemudian ya. Ada yang bisa dipahami? Kemudian terakhir itu refleksinya dalam sekitar kita. Sekarang saya mau tanya dulu, ada yang bisa menurut saya menyimpulkan pelajaran kita hari ini? Ada yang bisa menyimpulkan pelajaran kita hari ini tentang sistem pencernaan? Atau menyebutkan 3 saja sistem pencernaan yang sudah kita pasang tadi? Sini. Kerongkongan. Oke, terima kasih. Ada yang lain?
Oke, itu menambahkan? Pak. Silakan. Kaki, kebiasaan, halus. Oke. Oke. Kita menunjuk ke semua nih. Terima kasih untuk kali ini. Semoga pelajaran kita ada manfaatnya. Sampai ketemu lagi pekan depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.